Nah, kemudian yang ketiga, barangkali ini juga tidak kalah penting, yaitu terkait dengan visa. Dan ini menjadi isu serius yang diperbincangkan. Bukan sekedar furoda, ya, tapi juga visa-visa kuota. Nah, ini memang harus ada ketegasan dari pengelola di pemerintahan Indonesia. Saya kira untuk ke depan itu diputuskan saja. Apa yang sudah menjadi formal dari sudut pandang pemerintah konsisten di situ. Dan ditutup ruang-ruang kacamata dalam konteks ya potensi-potensi untuk menjadi bisnis misalnya, atau dalam bahasa yang lebih singkatnya membisniskan sesuatu. Itu sudahlah ya. Kalau di level pemerintah itu mohon maaf ya, dalam tanda petik ini ya, supaya dijaga betul, jangan pernah ada keinginan untuk bertransaksi. Ini persoalan nantinya gitu, persoalan yang sangat serius ya. Jadi kalau kita batasi dari awal bahwa sudah, ini visanya misalnya visa kuota saja yang dibagi kepada dua bagian, kuota reguler ya, yang reguler ini kemudian ditambahkan dengan haji plus misalnya, ya udah kuota ini aja. Kemudian yang masa tunggu dari dana talangan tadi, dana talangannya coba ditutup dulu. Ini insya Allah akan rapi, insya Allah. Visanya ini aja yang diterima berapa itu kelola. Ya. Adapun yang ramai dibincangkan masalah mujamalah, masalah foroda, masalah macam-macam, dengan ketegasan aja, diedukasi masyarakatnya. Kasihan juga kan masyarakat itu kan nggak paham pada umumnya. Ya, sebagian hanya punya uang, ingin berangkat cepat dan sebagainya, tapi pada akhirnya kan juga nggak mengerti visa yang digunakan apa. Coba diperjelas, diedukasi, mujamalah itu apa, visa foroda itu apa, gitu kan. Nah, jadi visa-visa yang sesungguhnya non kuota, yang awalnya adalah undangan, bisa diberikan kepada emir-emir di sana, kemudian dia menunjuk siapa yang mau diundang, bisa diberikan kepada kedutaan, kan kedutaan memilih siapa yang kemudian menurut kedutaan ini berhak untuk diberikan undangan. Dan kami hampir tiap tahun menerima undangan-undangan itu, baik dari kerajaan. Pernah 2018 saya dapat 2 malah, dari kerajaan khusus dari raja, kemudian juga yang dari kedutaan. Dan saya memilih waktu itu dari kedutaan ya, karena merasa nyaman ya berangkat dengan jamaah dari ahli-ahli Quran pada masa itu. Dan qadarullah diminta sebagai Amirul Hajj, yang pesertanya banyak sekali, para dai, kemudian para penghafal Quran dan sebagainya. Dan kondisi itu difasilitasi keseluruhannya tanpa ada bayar, nggak ada biaya gitu. Nah, hal-hal semacam ini membuka peluang-peluang baru ya, potensi-potensi bisnis yang baru, terlepas dari berbagai cara pandang. Pada akhirnya visa-visa yang tadinya sebetulnya kuota undangan kan bisa potensi dijual belikan ya. Dan dari sudut pandang yang lain, akhirnya orang-orang yang punya kepentingan juga ya mungkin akan ada intervensi untuk meminta visa